saya terkait dengan wisuda kali ini bagi mahasiswa Universitas Tadulako, tentunya sebagai induk atau sebagai ibu, diharapkan mereka itu bisa melakukan hal-hal yang terbaik, walaupun bisa dikatakan kualitas yang mereka terima cukup baik, tetapi kualitas pengalaman yang harus mereka terima itu masih kecil, sehingga mereka harus menggali pengalaman pembelajaran lapangan pada saat mereka sudah selesai. Yang paling penting adalah bagi mereka yang sudah yang sudah sarjana, yang sudah menyelesaikan studi di alma mater ini, jangan melupakan alma maternya, jangan melupakan guru-gurunya yang ada di sini. Kemudian tidak lupa juga seperti yang dikatakan Pak Rektor, jangan angkuh dengan ilmu yang diperoleh. Jangan angkuh, karena ada ilmu yang lebih besar lagi di luar. Apa yang didapat hari ini itu akan menjadi tiada artinya apabila kita melihat untuk 10 tahun yang akan datang. Artinya setiap mereka yang selesai itu harus berani berubah, bukan hanya stagnan, tapi selalu berubah dan berubah, mencari dan mencari pengetahuan. Saya kira itu akan selesai studi sebanyak 1.261 orang, 261 orang masing-masing. Untuk pasca 275 orang, untuk FKIP 350 orang, untuk FISIP 138 orang, Vekon 118 orang, Fakultas Hukum 96 orang, Faperta 66 orang, Fakultas Kehutanan 55 orang, Fakultas MIPA 55 orang, Fakultas Keguruan Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebanyak 53 orang, dan 13 diantaranya profesi dokter yang barusan tadi dilantik dan disumpah. Kemudian Fapetkan 35 orang serta 20 orang. Jadi dengan jumlah yang demikian kali ini cukup besar, 1.261 orang. Intinya setiap angkatan itu ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Oleh karena itu semestinya ini merupakan salah satu reward atau peringatan buat kita bahwa sesungguhnya jumlah yang terbanyak ini adalah merupakan jumlah yang dilaksanakan satu sesi saja. Karena mengingat bahwa sesi ini juga merupakan sesi yang terbanyak dari sesi sebelumnya. Oleh karena itu harapan panitia pada kesempatan ini memang ada inovasi-inovasi baru. Karena kenapa? Inovasi ini memaksudkan bahwa orang tua pendamping atau orang tua wisudawan tidak dapat lagi dimasukkan ke gedung ini, sehingga lebih leluasa para wisudawan itu untuk melakukan aktivitas, dan orang tua wisudawan itu atau mewakili wisudawan itu mereka ditempatkan pada bangsal pada luar gedung ini. Baik, terima kasih. Kita berharap kali ini adalah wisuda yang pertama dengan jumlah wisudawan yang sangat banyak, sekitar 1.261 orang. Biasanya dengan jumlah wisudawan seperti yang ada sekarang ini, wisuda itu kita laksanakan 2 sesi. Tapi karena satu dan lain hal, kita putuskan untuk diadakan 1 sesi saja. Kemudian insya Allah kita berharap wisuda ini nanti sampai selesai akan berjalan lancar, semua sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan. Saya kira itu harapan-harapan kita. Semua wisudawan sehat, panitia juga sehat, dan semua berjalan dengan lancar. Sukses di Tadulako, sukses di luar. Jadi Kasubag. Untuk wisudawan sekarang yang ke-80, untuk mengecek proses pendaftaran itu sudah kita laksanakan dari sebelumnya selesai wisuda dan berakhir tanggal 21. Dengan jumlah wisudawan itu 1.261. Adapun wisudawan yang berprestasi
itu dari FKIP atas nama Susilowati dengan IPK 3,99. Jadi saya selaku Kasubag Akademik dan Evaluasi berharap wisudawan Universitas Tadulako yang diwisuda sukses di Tadulako dan sukses di luar. Hidup Tadulako. Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran dan Universitas Tadulako. Di sini saya mengharapkan agar teman-teman dari Fakultas Tadulako kedepannya bisa lebih baik lagi dan nanti lulusan-lulusannya bisa diterima di lingkungan kerja, dan untuk fakultas lain juga yang lulus berikutnya juga bisa lebih baik dan prestasinya juga ditingkatkan, kemudian bisa juga diterima di lingkungan kerja dan terus maju untuk Universitas Tadulako. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Rabu tanggal 30 bulan September tahun 2015, upacara wisuda lulusan ke-80 Universitas Tadulako dimulai. Hadirin dimohon berdiri.
menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Cipta dipimpin oleh Ketua Senat Universitas Tadulako. Kita dimulai. Selesai. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qoria Fahrun Nisa dan Sari Tilawah Sita Awalun Nisa. Qoria merupakan peraih gelar juara 2. Allah wabarakatuh.
yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu, ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah kamu dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah dengan segala firman-Nya. Sangat terbuka luar biasa. Universitas Tadulako dibuka oleh Ketua Saudara. Salam pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Bapak Rektor serta undangan sekalian yang kami hormati, dengan memohon ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, rapat sangat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda ke-8 lulusan Tadulako hari ini di Rabu 30 September tahun 2015 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sambutan Ketua Senat Universitas Tadulako yang kami hormati Bapak Profesor Haji Hasan Basri MA PhD, disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Bapak Gubernur, Bapak Rektor, serta undangan sekalian yang berbahagia, rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda ke-80 lulusan Universitas Tadulako yang kita saksikan pada hari ini. Pertama, saya sampaikan pula terima kasih saya atas nama Senat Universitas Tadulako kepada para orang tua pendamping wisudawan. Terima kasih pertama karena bapak-bapak ibu telah datang ke tempat ini yang membuat, sekali lagi saya katakan, semangatnya pelaksanaan wisuda ini. Dan yang kedua, kami berterima kasih bahwa bapak-bapak ibu telah mempercayakan pendidikan anak-anak bapak-bapak dan ibu kepada Universitas Tadulako. Tidak ingin mereka ke tempat lain, tapi kepercayaan itu Bapak Ibu berikan kepada universitas. Kami sangat baik kepercayaan itu, dan alhamdulillah hari ini anak-anak Bapak, anak-anak Ibu telah menyelesaikan studi. Kepada anak-anakku yang telah menamatkan studi, saya ucapkan selamat datang di acara ini. Karena anak-anak sekalian hadir di tempat ini mengikuti acara ini, dan juga saya mengucapkan selamat jauh karena adik-adikku, anak-anakku setelah melakukan pendidikan selama 4 tahun paling kurang, mulai besok Anda sudah akan meninggalkan kampus ini untuk terjun ke masyarakat, mencari kerja, dan ada juga mungkin yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, S2 ataupun S3. Khusus kepada anak-anak yang akan meninggalkan kampus, saya hanya mengingatkan satu hal, bahwa kalian tak menamatkan atau wisuda pada hari ini dalam suasana negara yang kurang bagus, karena kita dilanda oleh suasana ekonomi yang kurang menguntungkan. Akan tetapi di sinilah diuji jiwa semangat anak-anak sekalian. Nakoda yang handal itu teruji ketika badai, bukan ketika tenang. Anak-anakku ditamatkan dan akan terus mencari kerja ketika suasana tidak begitu bagus.
tapi dengan jiwa optimis, dengan semangat ketakwaan, insya Allah kalian akan berhasil dalam mencari pekerjaan. Pak Rektor pernah menyebut dalam suatu kesempatan, salah satu ciri orang yang berhasil dalam hidup ini adalah orang yang tidak gampang menyerah pada tantangan. Tantangan hidup bukan untuk dihindari, tapi di atas. Ini bekal yang kalian harus pegang, walaupun suasananya tidak begitu kondusif, tapi insya Allah dengan semangat ketakwaan kalian akan mencapai hidup yang bahagia. Ingat kata-kata hikmah, quitters never win and winners never quit. Para pemenang tidak pernah lari dari tantangan, dan orang yang selalu lari dari tantangan tidak pernah menjadi pemenang. Demikian sampai dapat saya sampaikan. Alma Mater oleh Rektor Universitas Tadulako. Sebelum saya menyampaikan pesan Alma Mater, saya mohon maaf atas situasi ruangan ini, Bapak Ibu sekalian. Dan saya kira ini adalah sejarah pertama ada anak wisudawan yang ada di lantai 2. Sebenarnya kami telah close 1 bulan sebelum pendaftaran wisuda, tetapi karena di antara anak-anak kami ada yang terlanjur menyampaikan ke orang tua di kampung, bahkan ada yang sudah hadir di Palu, lalu dengan tetesan air mata terpaksa kami eksposisi lagi. Dan ada lagi yang paling menyedihkan karena calon suaminya juga sudah ada di Palu, terpaksa saya tutupkan untuk wisuda. Sekali lagi mohon maaf atas suasana. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Kehormatan Dewan Penyantun, yang saya hormati Bapak Kajati atau yang mewakili Bapak Kapolda atau yang mewakili beliau, pimpinan SKPD yang sempat hadir, yang saya hormati Ketua Senat serta seluruh anggota Senat Universitas Tadulako, pimpinan fakultas, lembaga, serta para pengelola satuan akademik dalam lingkungan Universitas Tadulako, para dosen, para administrasi yang kami banggakan, yang kami hormati, yang kami banggakan, pimpinan Bank BNI dan seluruh jajarannya yang sempat hadir, yang kami hormati pimpinan Bank Syariah Mandiri, seluruh jajarannya yang sempat hadir, yang kami banggakan para orang tua dan anak-anakku wisudawan yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Kami mengajak kita semua untuk tiada henti memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri wisuda ke-80 lulusan Universitas Tadulako tahun akademik 2015-2016 dalam suasana bahagia dan penuh kekeluargaan. Momen wisuda kali ini sedikit berbeda dari wisuda sebelumnya, karena pada hari ini merupakan untuk pertama kalinya Universitas Tadulako mewisuda lulusan program studi pendidikan dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebanyak 13 orang setelah dinyatakan lulus nasional ujian kompetensi mahasiswa program pendidikan dokter UKM PPD pada Mei lalu, yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dokter
tanggal 29 September 2015 kemarin di Conference Room Media Center oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dengan lulusnya 13 dokter tersebut, maka secara de facto dan de jure, Universitas Darul Akom telah mengukuhkan diri sebagai salah satu penyelenggara pendidikan profesi dokter di Indonesia bersama sejumlah perguruan tinggi lainnya. Salah satu kebanggaan kita semua, sebab dalam pelaksanaan UKM PPD di FKIK Unpad menunjukkan prestasi yang sangat membahagiakan. Pada UKM PPD bulan Mei 2015 lalu, kelulusan peserta mencapai angka 65%, sementara untuk periode Agustus 2015 meningkat menjadi 90%. Ujian kompetensi mahasiswa program pendidikan dokter tahap pertama itulah yang mengantarkan ke-13 dokter yang hari ini ikut di wisuda. Kepada ke-13 dokter tersebut kami ucapkan selamat, dan kepada Bapak Dr. Haji Sulanto Saledan, Bapak Dr. Haji Fajar Waskito SPKK Konsultan, dan Bapak Dr. Haji Muhammad Mansur Romi SUPA Konsultan selaku putra-putra terbaik Universitas Gadjah Mada yang telah menjadi sosok perintis, penerus dan pengembang program pendidikan dokter di Universitas Darul Akom. Dan ucapkan terima kasih atas segala perjuangan, bakti dan kebersamaannya selama ini. Allah akan memberikan limpahan rahmat yang setimpal atas semuanya, insya Allah. Hadirin yang kami hormati, hari ini Universitas Darul Akom akan melepas 1.261 lulusan, terdiri atas 1 orang S3 program S3 Ilmu Pertanian, 274 orang lulusan pasca sarjana strata 2, dan 986 orang sarjana strata 1 dan diploma yang berasal dari 10 fakultas masing-masing. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 350 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 138 orang, Fakultas Ekonomi 118 orang, Fakultas Hukum 96 orang, Fakultas Pertanian 66 orang, Fakultas Kehutanan 55 orang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 55 orang, Fakultas Peternakan dan Perikanan 35 orang, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 53 orang, serta Fakultas Teknik 20 orang. Dengan demikian, jumlah keseluruhan alumni Universitas Darul Akom sampai saat ini telah mencapai angka 50.032 orang, termasuk lulusan yang diwisuda hari ini. Selaku orang yang diberi amanah bersama-sama unsur pimpinan lainnya serta keluarga besar Universitas Darul Akom menyatakan bangga dan memberi apresiasi terhadap mereka yang berhasil menuntaskan satu kebulatan studi di program studinya masing-masing, sehingga hari ini resmi dilepas sebagai alumni Universitas Darul Akom. Tentu kita sadar bahwa di antara mereka yang pernah mendaftarkan diri masuk ke Universitas Darul Akom, selain ada yang sukses hingga akhir, ada pula yang kurang beruntung di tengah jalan karena berbagai faktor dan penyebab, sehingga predikat alumni yang seharusnya ikut disandang hari ini belum mampu diraih kecuali sekedar predikat luar Universitas Darul Akom. Para wisudawan, orang tua serta hadirin yang berbahagia, melalui kesempatan ini saya memberi pula apresiasi setinggi-tingginya kepada beberapa wisudawan yang menunjukkan prestasi di bidang akademik, baik untuk jenjang S3, S2, S1 maupun pendidikan profesi dokter. Untuk program pendidikan doktor yang ikut diwisuda pada hari ini adalah Dr. Isrul SPMP dari program studi S3 Ilmu Pertanian dengan IPK 4,0. Sementara lulusan terbaik untuk jenjang strata 2 adalah Wainia Karawana dengan IPK 3,97
dan lama studi 1 tahun dan 11 bulan. Untuk jenjang strata 1 dan profesi masing-masing, untuk IPK tertinggi diraih oleh Sulistiyawati dengan IPK 3,99 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP. Lulusan tercepat diraih oleh Wati Satuku dengan masa tempuh studi 3 tahun dan 8 bulan dari program studi sosiologi fisik. Sementara lulusan termuda diraih oleh Malik Makmur yang lahir di Maros pada tanggal 27 September 1994 dari program studi peternakan, Fakultas Peternakan dan Perikanan, yang saat ini baru berusia 20 tahun 3 hari saat diwisuda hari ini. Sementara lulusan pendidikan profesi dokter diraih oleh Tauni Demirati, lahir di Palu pada tanggal 24 Maret 1991 dengan IPK 3,69 dengan masa studi pendidikan profesi 2 tahun dan 6 bulan. Nama-nama lulusan berprestasi selengkapnya akan dibacakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Profesor Dr. Sutarman Yono SHMH. Hadirin yang berbahagia, lulusan yang berintegritas dan berbudi mulia merupakan dambaan siapapun kita, khususnya pengelola suatu lembaga pendidikan tinggi. Pada kesempatan ini, kami ingin menitipkan beberapa pesan kepada lulusan yang diwisuda hari ini. Yang pertama, alumni yang cerdas dan disertai dengan sikap rendah hati, jauh dari perilaku ego dan tidak selalu menonjolkan perasaannya sebagai orang hebat serta tidak menilai dirinya sendiri tidak sama dengan orang lain, adalah pribadi yang diyakini mudah diterima di tengah-tengah masyarakat. Pengabdian sebagai lapangan perjuangan fase kedua setelah menuntaskan fase perjuangan di bangku pendidikan menuntut kesahajaan yang berdimensi adaptif yang tinggi agar jangan berhadapan dengan realitas pahit karena feedback dari karyanya sendiri. 2. Gagalnya orang-orang pintar dan jatuhnya orang-orang hebat bukan ilusi, tetapi fakta di depan mata. Mereka bukan karena lemah menghadapi tantangan yang dihadapi, melainkan terlalu kuat memosisikan diri di tengah realitas yang tinggi. Derasnya dorongan keinginan pribadi dalam menempatkan diri di atas keberagaman sosio-antropologi kehidupan masyarakat, serta tingginya gelombang aktualisasi diri untuk mengalahkan kultur kesederhanaan di area di mana mereka mengabdikan diri. Yang ketiga, fase kedua kehidupan kalian amat menentukan kelanjutan atas apa yang telah dititipkan oleh guru-guru kalian di bangku pendidikan tinggi Universitas Tadulako. Ketidakmampuan mengelola gemuruh perasaan sebagai super di saat berada pada fase kedua kehidupan adalah dimensi hierarki yang gagal meneruskan kebajikan dan kesuksesan yang ditanamkan pada fase pertama di kampus tercinta ini. Bila ini dilanjut, segera bumi pemilik omnipoten sebagai penguasa alam beserta seluruh isinya bertanya kepadanya dengan cara berserah agar jangan putaran waktu yang tersisa sudah menurut di etape di mana siklus kehidupan masyarakat sudah mulai menurun. Bapak Gubernur wisudawan yang kami katakan, selaku orang tua, guru, kakak dan sahabat, kami teramat mendambakan kiranya alumni Universitas Tadulako di samping memiliki kapasitas juga harus mampu menunjukkan jati diri yang dirindukan oleh masyarakat. Ciri sebagai pribadi yang dirindukan dapat dilihat dari tetesan air mata masyarakat dalam ketidakannya sekejap dan keberadaannya selalu mendatangkan kesejukan kedamaian bagi orang lain. Inilah mantra kepribadian seorang alumni Universitas Tadulako yang mungkin tidak terukur secara matematis, namun terekam secara resonansial dalam memori masyarakat
di mana kalian akan menghabiskan sisa-sisa kehidupan bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai. Itulah mengapa kami terus ingin mengingatkan hal-hal sederhana sebagaimana yang kami akan sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, jadikan mata kalian sebagai binar melihat sikon di sekitarnya. Tajamkan telinga untuk mendengar setiap nada di sekeliling kalian. Kebenaran dan ketajaman kedua indera tersebut akan melahirkan analisis yang tepat, sehingga kalian tidak berpandangan karena suruhan dan tidak bertindak karena kepentingan politik. Dua, jangan biasakan menggunakan kata verbal berjuang demi kebaikan, padahal kata nurani sesungguhnya ingin menjelakai orang lain. Dalam menjadi fakta dalam kehidupan, orang-orang yang demikian adanya dipastikan akan menghabiskan sisa waktunya dalam menantian masa tua, dan bukannya sisa waktu yang digenggam bermanfaat dalam karya sebelum tua. Yang ketiga, hidup ini memang pilihan, tetapi harus pandai dalam memilih. Yang tergambarkan di atas adalah sebuah attitude bernama tabiat, dan demi masa depan kalian segera tumbuhkan attitude bernama karakter, sebab karakter inilah yang berdimensi positif, lawan dari tabiat, walaupun keduanya adalah attitude. Kata William Edward, sosok sejarawan Irlandia, one of the most important lessons the experience teaches is that on the whole success depends more on human character than human alien intellect of pursuit. Salah satu pelajaran berharga mengajarkan kita bahwa secara keseluruhan kesuksesan tergantung pada karakter daripada kecerdasan maupun keberuntungan. Yang keempat, melangkahlah wahai permata-permata tanah, pancarkan sinar kebajikan, tembus dinding setebal apapun dengan cahaya kesahajaanmu, dan berteduh lututlah di depan kebenaran, agar kalian terhindar dari keangkuhan intelektual. Sebab seingat kami, keangkuhan intelektual tidak pernah diajarkan selama kalian berada di kampus ini, tempat dibesarkan dengan air susu kasih sayang pengetahuan. Para wisudawan dan hadirin yang saya banggakan, sebagai penutup pesan alma mater ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua yang sudah mempercayakan pendidikan putra-putri terbaik di Universitas Telapok. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat atas terlaksananya wisuda hari ini sebagai momen terindah bagi anak-anak kita. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Kehormatan Dewan Penyantun Universitas Telapok atas perhatian dan bantuan yang diberikan sehingga Universitas Telapok bisa terus melanjutkan tugasnya mendidik putra-putra terbaik bangsa, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah. Sebagai wujud terima kasih khusus kepada lulusan dokter dari Universitas Telapok hingga tahun 2018, seluruhnya akan kami persembahkan kepada pemerintah daerah. Selain karena wilayah ini masih sangat membutuhkan tangan-tangan dingin dari dokter yang berhati mulia, juga mereka adalah penerima bantuan langsung dari pemerintah provinsi dalam bentuk biaya pendidikan profesi dokter selama mengikuti rotasi ini sebagai co-asisten. Bantuan beasiswa tersebut bersifat direct ke anak-anak kita dan bukan sebagai penerimaan negara bukan pajak Universitas Telapok. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak ikhlas melepas mereka dalam mendukung pembangunan kesehatan di Sulawesi Tengah, terutama untuk ditempatkan di 11 kabupaten. Kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Kapolda, Bapak Kajati, dan seluruh pimpinan SKPD serta mitra kami dari perbankan, terima kasih atas semua kerjasama selama ini. Semoga Allah memberikan yang terbaik dan limpahan rahmat kepada kita sekalian. Akhirnya, selamat jalan anak-anakku, jaga permatamu, alma mater Universitas Telapok bisa terhindar dari noda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan berkah kepada kita semua dan para alumni Universitas Tadulako mendapat keberhasilan dan kemapanan kehidupan pada fase kedua. Demikian bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Sulawesi Tengah selaku Ketua Kehormatan Dewan Penyatu pada kesempatan ini disampaikan oleh staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang kami hormati Bapak Dr. Andes Abdul Salam Matar MSc. Disilakan. Yang saya hormati Rektor Universitas Tadulako Palu, unsur forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pembantu rektor, guru besar dan para dosen dekan serta seluruh sivitas akademika Universitas Tadulako, para orang tua, keluarga, hadirin dan kawan-kawati yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda sarjana dan pasca sarjana lulusan ke-80 perguruan tinggi Universitas Tadulako Palu. Hari ini perguruan tinggi Universitas Tadulako meneruskan sebanyak 1.261 sarjana maupun magister. Untuk itu, selamat kepada wisudawan wisudawati yang diharapkan dapat memberi kontribusi bagi masyarakat maupun dunia kerja. Saya harap bidang sarjana dan magister yang disematkan di belakang nama saudara bukanlah untuk tujuan pamer dan ingin meraih kedudukan yang tinggi di birokrasi, korporasi maupun masyarakat, melainkan jadi bukti otentik adanya kebebasan berpikir, perubahan mindset dan pola perilaku ke arah positif, lebih beretika, bijaksana dan berkompetensi sosial. Hadirin yang saya hormati, Universitas Tadulako merupakan perguruan tinggi kebanggaan Sulawesi Tengah dan alumninya telah banyak menyebar di birokrasi, korporasi maupun sektor-sektor strategi Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan kepada segenap wisudawan wajib agar terus mengembangkan diri, terutama dalam menyambut era masyarakat ekonomi ASEAN 2017. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Andes Abdul Salam MSc. Wisudawan terbaik oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dengan hormat Bapak Profesor Dr. Sutarman Yodo SMH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 4382 kali UN 28 kali KN dari 2015 tentang penetapan wisudawan terbaik pada wisuda 80 lulusan Universitas Tadulako periode September tahun 2015. Rektor Universitas Tadulako membaca surat Kepala BKKP Universitas Tadulako nomor 4396 garing 28 garing KN garing 2015 tanggal 15 September 2015 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang penetapan wisudawan terbaik pada wisuda ke-80 lulusan Universitas Tadulako periode September tahun 2015. Ke-1,
wisuda terbaik Universitas Tadulako pada wisuda ke-80 Universitas Tadulako periode September tahun 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Kedua, wisudawan terbaik sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 terdiri dari 5 kategori yakni sebagai berikut. 1. Wisudawan terbaik tingkat fakultas dan program pasca sarjana. 2. Wisudawan tercepat. 3. Wisudawan termuda. 4. Wisudawan dengan IPK tertinggi. Dan yang 5. Wisudawan terbaik tingkat universitas. Ketiga keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 21 September 2015, Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SDMSI NIT 19610202 1989031101 tembusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta. Lampiran surat keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 4328/28/KM/2015 tanggal 1 September 2015. Wisudawan terbaik program pasca sarjana. Fakultas Program Studi Pasca Sarjana, Program Studi Doktoral Ilmu Pertanian. Orang tua Andi Muhammad Nur dan Ibu Siti Aisyah. Yang kedua, Wainiati, tempat tanggal lahir Karyawan Ilmu Pertanian. Orang tua Haji Jauhi Nusu dan Haja Kasal Almarhum. Wisudawan terbaik tingkat fakultas. Nama Wati 1U, tempat tanggal lahir Pandayora di Sosiologi, lama studi 3 tahun 8 bulan. Orang tua Ipo 1 dan Ibu Bolni Pam. Yang bersangkutan sekaligus mendapatkan predikat wisudawan terbaik tingkat fakultas dan wisudawan tercepat tingkat Universitas Tadulako. Lama studi 3 tahun 9 bulan. Kependidikan, program studi Kesmas, lama studi 3 tahun 11 bulan. Orang tua ayah istri Haji Lasai dan Ibu Haja Kasma Indra Nasa. Ketiga, Aprianto Estapundu, lahir di Palu 9 April 1993, Fakultas MIPA, Program Studi Biologi, lama studi
Saniter. Keempat, Roslinda Lagida, tempat lahir Palalemo, program studi manajemen, lama studi 3 tahun 11 bulan, predikat ujian. Orang tua Junus Lagida dan ibu Meherinda Dado. Yang kelima, Limaitri Tama Sanu, tempat 5 tahun 1 bulan, IPK 3,54, predikat sangat memuaskan. Nama orang tua Yusuf Saimon Tangguh Saru, ibu Orpa Tama. Keenam, Saifullah, tempat lahir menjadi Fakultas Fabrikan, program studi peternakan, lama studi 3 tahun 10 bulan, IPK 3,91, predikat ujian. Orang tua Yuti dan ibu Ramia. Ketujuh, Suli PGSD, lama studi 3 tahun 10 bulan, predikat ujian. Nama orang tua Sutomo dan ibu Nilu Ngapini. Yang bersangkutan mendapatkan predikat wisudawan terbaik di fakultas, kedua sebagai wisudawan tingkat tertinggi tingkat universitas, dan yang ketiga sebagai wisudawan terbaik tingkat universitas. Predikat ujian. Orang tua Tuminto dan ibu Susiani. 9, Heni Setianisi, tempat lahir Demomawo, Fakultas Kehutanan, lama studi 4 tahun dan predikat ujian. Orang tua Hermawan dan ibu Nur Hayati. 10, Eko Jaya Putra, lahir hukum, program studi hukum perdata, lama studi 3 tahun 11 bulan, IPK 3,89, predikat ujian. Orang tua Yusuf Ladong Pemadu dan ibu Haja Sundari Sadide. Nama Malik Makmur, tempat lahir Maros 27 September 1994, Fakultas Fabrikan, program studi peternakan, lama studi 4 tahun 1 bulan, IPK predikat 3,95, predikat sangat memuaskan. Orang tua Insinyur Makmur, KKD, SSI, dan ibu Yuliani. Terakhir, wisudawan terbaik tingkat pendidikan profesi dokter. Nama Saumi Dewi Rati, tempat lahir Palu, tanggal 24 Maret 1991, Fakultas Keguruan dan Ilmu Kesehatan, program studi pendidikan profesi dokter, dan ibu Islamia Ahmad, rektor tertanda Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SDMSI
Pembacaan wisudawan lulusan oleh Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Perencanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita sekalian. Om Swastiastu. Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 4381 garis miring UN 28 garis miring KM garis miring 2040 lulusan Universitas Tadulako periode September tahun 2015. Rektor Universitas Tadulako membaca Surat Kepala PKP Universitas Tadulako nomor 4396 garis miring UN 28 garis miring KM garis miring 2015 tanggal 15 September 2015 perihal usul penerbitan SK Rektor tentang penetapan peserta wisuda ke-80 lulusan Universitas Tadulako periode September tahun 2015. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang penetapan peserta wisuda ke-80 lulusan Universitas Tadulako periode September tahun 2015. Ke-1. Peserta wisuda lulusan ke-80 Universitas Tadulako periode September tahun 2015 untuk program pasca sarjana, sarjana, dan program diploma sebagaimana tercantum pada lampiran 1 sampai dengan 11. Keputusan ini dengan urutan sebagai berikut. Lampiran 1 pasca sarjana 275 orang. Lampiran 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 350 orang. Lampiran 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 138 orang. Lampiran 4 Fakultas Ekonomi 118 orang. Lampiran 5 Fakultas
96 orang. Lampiran 6 Fakultas Pertanian 66 orang. Lampiran 7 Fakultas Kehutanan 55 orang. Lampiran 8 Fakultas MIPA 55 orang. Lampiran 9 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 53 orang. Lampiran 10 Fakultas Peternakan dan Perikanan 35 orang. Lampiran 11 Fakultas Teknik 20 orang. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 21 September 2015. Rektor tertanda dan catat Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SES NIM 19610202 1989031001 tembusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Jakarta dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Tadulako disilahkan menempati mimbar pelantikan. Rektor. Lampiran 1 Rektor Universitas Tadulako nomor 4381 dari UN 28 dari 2015 tanggal 21 September 2015. Wisudawan program studi pasca sarjana Universitas Tadulako. Program studi Doktor Ilmu Pertanian Dr. Isrul SPMB. Program studi Perencanaan Wilayah Pedesaan Dian Sasukrianingsih MPW Ada Anita Nurfianti MPW Salmon MPW Meti Berdiana Pasua MPW Hayu Tale MPW Mahyudi MPW Muda MPW Fitri MPW Dia Puspa Kirana MPW Rinto Sulkifli Walum Abidulu MPW Pratiwi Rupinasari MPW Yuniati MPW Agustina Diana MPW Hendra Muhammad Tahir MPW Ika Rafika MPW Mary Presilia Kolor MPW Adian Prasasti Kolor MPW Pilar Jadi MPW Nuriana Hafid Edia Ahmad MPW Rahmi Sudi MPW Alifin Balini MPW Joy Hengkeng MPW Iwaya Yanto MPW Eiler MPW Novita Sari MPW Adi Putra Tentara MPW Bima Anggalini MPW Dewa Sararata MPW Imran Leo Bakar MPW. Program studi Manajemen Muhammad Eka Nugraha MM Ririn Palita MM Sulaiman Gusaima MM Sukmawati MM Pak Dwi Franky MM Fatika MM Ida Santi MM Malvina MM Juliana MM Diana Dewi Taufik MM Novayanti Pramita Sambali MM Karya MM Hesti Wirabwana MM Juliana Julianisel MM Ucok Beni Panjaitan MM Dwi Prayogo Mukti MM Aprianto MM Hajar Musnawati Itu MM Mardiana MM Muhammad Nur Al-Sandi MM Yusran Yulianto Gagal Musuh MM Rizki Dalmawan MM
Agnesia Kapusa MM Fendi Haryono Labulu MM Martiansa MM Padlan MM Antika Wasku Budiawan MM Muhammad Arafah MM Ahmad MM Haryono Yunus MM Ratno MM Rian Husendi MM Fatma MM Hafsa MM Yoni Allolimba MM Alicia MM Restu Tanti MM Tri Rahayu Dian Purnaningsi MM Talibudin MM Dukriono MM Bambang Wijanarko MM Victor Samuel Supit MM Nasar Amamri MM Wahidudin MM Husni MM Adi Kristanto MM Ainal Adidin Salim MM Ali Rudin Rafi MM Isman Hidayat Iksa MM Ida Ustaz Haris Nunu MM Muhammad Fahdan Riansa MM Ihsan Handu MM Asli Parimara MM Firman Abdul Habib MM Muhammad Islam MM Nusri MM Muhammad Sandi Daimalur MM Andi Muhatti Makti MM Andi Karudi MM Cahdan Nunu MM Tarlan Shah MM Muhammad Syarif MM Rasman Laboni MM Duryani MM Mahlon Tono Toniji MM Rahmawati Doda MM Linda Kania Dewi MM Program Studi Administrasi Publik. Susi Andayani MSI. Zainuddin MKP Rustia MKP Margareta Indriasari MKP Tasbih MKP Andi Arif MKP Mahrifin MKP Ruslan MKP Arifudin MKP Ishak MKP Ahmad Udin MKP Rosnawati MKP Cynthia Dewi Matika MKP Yuniati MKP Muhammad Renaldi MKP Ulfa MKP Masita MKP
Elis MAP Boas Darmawan Sumarno MAP Muhammad Hidayat MAP Alfiani MAP Asnida MAP Yuswati MAP Muzani MAP Andriana MAP oleh Dewi Suryanti MAP Muhammad Risman MAP Muhammad Basri MAP Ikhwan MAP Dian Purnama Sari MAP Rahmawati MAP Ridmawan MAP Nilu Putu Limantari dan Tianika MAP Nur Nahila MAP Nuryadi MAP Susana Melinda MAP Febrianti MAP Idrus MAP Adnan MAP Muhammad Saiful MAP Irianto Aris MAP Lili Nursanti MAP Dewi Yanti Rati Indonesiani MAP Haidar MAP Dedi Arista Parampasi MAP Adi Rita Lima MAP Muhammad Zawir MAP Mas Pia Ode Pui MAP Agus MAP Rosna MAP Muhammad Kamal MAP Muhammad Ali MAP Elsi MAP Mona Suryani MAP Widi Purnamawati MAP Pastor Sayyidin MAP Zulkarnain MAP Muhammad Sanusi MAP Hamdani Haji Idris MAP Rima Kadi MAP Kadir Birikanai MAP Muryani MAP Andi Ulur MAP Program Studi Agribisnis Muhammad Sofian Rasul MP IGD Suhartawan MP Muhammad Rizki MP Muhammad Taufik Rahadian Juniardi MP Sintani Rohwelkia MP Rafi MP Adrian Meeting MP Handri Yudnudin MP Rizki Hadana Sukmawa Sukrawinata MP Husnul Farima MP Ikutut Rembun MP Abdullah Ahmad Said MP Hamka MP Wahyunyati MP Ade Prasetya Saputra MP Ridwan MP Fitria Alvin MP Enrogel MP Rahmat Kurniadi Akbar MP Andi Atas MP Dewi Imam Saputra MP Muhammad Ali Bijaksana MP Tasliman MP Elvira MP Stefani Solaya Pakiso MP Arman MP Nur Masutta NRD MP Muhammad Anas Fahmi MP Program Studi Bahasa Inggris Nilu Sri Handayani MPD Fadila Samsam MPD Riri Yunudin MPD Wiliana Mangendren MPD Marsuki MPD Fadila MPD Nikutut Yeni Priscila MPD Mampira MPD Iin Hairani MPD Hasnyati Muhammad Amir MPD Darwin MPD Faniska Oya MPD Fatima MPD Indah Indrawati MPD Ananda Wilsana MPD
Januar Rahman MPD, Abdul Rahman MPD. Program studi pendidikan IPA, Muhammad Yunus MPD, Erwinda MPD, Adrian Nausila, Adrian Nausil MPD, Irma MPD, Zahra Albar MPD, Harina Pangestu Yulian Tias MPD, Adiani MPD, Ferawati Wajida MPD, Bah Muhtar MPD, Hajar Rosdiana MPD, Herianto Rukman MPD, Inyoman Setiawan MPD, Rusnaini MPD, Igusti Agung Gede Vidya MPD, Igutut Ripin MPD, Adin MPD, Kasuna Benu MPD, Ertawati MPD, Samsul Deriasi MPD, Asisa MPD, Muhammad Juanda Bobi Foy MPD, Yupin Aliu MPD, Kusniawati MPD, Eva Setiarani MPD, Nur Rahman MPD, Gita Iriani MPD, Abdul Muluk MPD, Alamsa MPD, Pipi Sidia MPD, Muhammad Hasidin MPD, Endar Badiran MPD, Nurlinda Pilatus MPD, Rizwan MPD, Wahyuni Laraku MPD, Wilianti Margarita Payung MPD, Siti Rahman MPD. Pendidikan bahasa Permendikbud Pendidikan Bahasa Indonesia, Tansia MPD, Nelvin MPD, Ilman MPD, Tulin MPD, Nona Asita MPD, Tumbiana MPD, Umi Tinggal MPD, Gasali MPD, Sumarni MPD, Dedi Kriswanto MPD, Abiana Eva Endantari MPD, Ibriana MPD, Kresia MPD, Animani Profesor Bahasa Indonesia, Kresia MPD, Animani MPD, Agung Pujian Tias MPD, Ramla MPD, Supari MPD, Mandi Nayu MPD, Alfred MPD, Takudin Pakri MPD, Berawati MPD, Sofian Ansas MPD, Berate Akontur MPD. Program studi ilmu hukum, Ala Devi Puspitasan MH, Rina MH, Suryanto MH, Marwata MH, Dedi Wahyudi MH, Hosea Linting MH, Resmi Yuski Altini MH, Warda Said MH, Nur Sarita Nyama MH, Husnul Lutaifa MH, dan Rai Herbian MH, Rektor Tanda